Seobok merupakan salah satu film Korea yang ditunggu-tunggu tayang di bioskop. Film ini dibintangi oleh dua aktor Korea populer, Park Bo Gum dan Gong Yoo. Keduanya menjadi pemeran utama dalam film aksi bergenre fiksi ilmiah ini. Awalnya, film ini direncanakan rilis pada Desember 2020, kemudian dijadwalkan ulang untuk rilis di bioskop Indonesia pada 12 April 2021. Seobok bercerita tentang Seobok, manusia klon baru yang dikejar-kejar berbagai pihak untuk dijadikan senjata immortality dari tulang sumsum yang dimilikinya. Sementara, Ki-hun yang merupakan mantan pembunuh bayaran ini ditugaskan untuk melindunginya. Sayangnya, pihak yang meminta Ki-hun melindungi Seobok nyatanya justru menjebak keduanya. Baik Gong Yoo dan Park Bo Gum, keduanya menampilkan chemistry yang menarik sejak kedua karakter yang diperankan bertemu. Perubahan karakter dan hubungan keduanya bisa dibilang jadi kekuatan film ini. Gong Yoo sebagai Ki-hun yang awalnya skeptis dengan hidupnya merasa pasrah akan penyakit kanker yang dideritanya. Saking pasrahnya, dia nggak takut mati. Namun, dia juga masih memiliki nafsu untuk bisa sembuh dan hidup, alih-alih melindungi Seobok dari kejaran pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Mengingat hidupnya penuh dengan kekerasan, dia kerap berkata ceplas-ceplos, kasar, dan suka mengumpat. Makanya ketika bertemu dengan Seobok yang polos dan pendiam, keduanya memunculkan hubungan yang menghibur dan menjadi pencair suasana. Begitu juga dengan Park Bo Gum, aktingnya meningkat ke level tinggi dibandingkan dengan di layar kaca. Dalam film ini, Bo Gum bisa nangis, kecewa, teriak, dan kesakitan yang belum pernah kita lihat sebelumnya di drakor. Bisa dibilang, sang sutradara, Lee Yong Jo tepat memilih aktor kelahiran 1993 ini sebagai manusia klon. Wajah dan ekspresi Bo Gum benar-benar mendukung tampil jadi spesies makhluk hidup yang superpower dan hidup abadi. Gelombang otaknya dapat mengontrol apapun hanya lewat pikiran. Karakter Seobok juga menghangatkan hati dan menarik untuk diselami. Meski dianggap bukan manusia, perilakunya justru lebih manusiawi daripada manusia. Film Seobok makin menarik dengan adanya efek CGI. Efek komputer tersebut muncul tiap aksi Seobok ketika mengeluarkan kekuatannya. Saking kuatnya, dia bisa menggerakkan benda apapun tanpa disentuh. Jelas hal ini mengingatkan kita pada aksi dan efek di film The Matrix. Meski enggak ada slow motion ikonisnya Neo, gerakan Seobok saat menghalau peluru, misil, dan yang lainnya tanpa perlu mengangkat satu jari pun cukup bikin terpukau. Begitu juga pada efek ketika Seobok menghancurkan benda sekitarnya atau membanting manusia jahat dengan sadis di depannya. Bahkan, kita juga bisa lihat di awal film saat Seobok berkomunikasi dengan halusinasi Ki-hun melalui air laut. Selain itu, efek ledakan dan tanah yang retak juga nggak main-main. Trailernya menampilkan sederet aksi yang bikin penasaran. Sementara, ketika nonton filmnya, aksinya justru minim. Yang ada justru drama dan unsur fiksi ilmiah. Melalui dua protagonisnya, mantan agen intelijen yang menanti ajal akibat penyakit dan manusia abadi hasil cloning, sutradara sekaligus penulis naskah Lee Yong Jo mengeksplorasi deretan pertanyaan mengenai makna kehidupan. Klise memang, tapi usaha kedua protagonis tersebut ingin hidup, bisa jadi bahan renungan. Sayangnya, karena terlalu banyak eksplorasi emosi dari kedua tokoh utama, durasi 115 menit terasa lama. Adegan aksinya minim membuat film ini melemah menuju ending. Meski begitu, penampilan brutal dan humanis masih bisa kita nikmati sepanjang film. Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih telah menonton video ini, klik tombol subscribe sebagai bentuk dukungan untuk channel ini, dan tonton video kita yang lainnya.